Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiri Nisa dari kelas 11 MIPA 1 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan, saya akan menyebutkan fungsi-fungsi dari sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, yaitu untuk mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh. Yang kedua, untuk melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, jalur pengeluaran air dan panas. Yang keempat, memungkinkan bicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Yang kelima, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Dan yang terakhir yaitu sebagai indera penciuman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran dan organ pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama itu hidung. Fungsi dari hidung yaitu menyaring partikel. Lalu, yang kedua melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Yang ketiga, mematikan kuman. Yang keempat, sebagai indera penciuman. Nah, saluran hidung membuka ke dalam faring atau teka yang merupakan saluran bersama sistem pernafasan dan pencernaan. Yang kedua yaitu laring. Laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah trakea. Nah, terdapat tonjolan jakun atau epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan dan pita suara. Yang ketiga yaitu trakea. Trakea adalah saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernafasan. Keempat yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang membentuk bronkiolus. Di ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus. Nah, yang kelima yaitu pulmo atau yang disebut dengan paru-paru. Tersusun dari 300 juta alveolus berbentuk kantung kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sistem pernafasan pada manusia ada dua mekanisme pernafasan. Yang pertama yaitu mekanisme inspirasi. Yang kedua mekanisme ekspirasi. Nah, mekanisme inspirasi merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Nah, yang pertama otot interkostal. Eksternal berkontraksi. Tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan. Volume rongga dada membesar. Paru-paru mengembang. Tekanan udara paru-paru mengecil. Udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, yang kedua otot diafragma berkontraksi. Diafragma yang melengkung menjadi datar. Volume rongga dada membesar. Paru-paru mengembang. Tekanan udara paru-paru mengecil. Udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, yang kedua mekanisme yaitu mekanisme pernafasan ekspirasi. Nah, merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Yang pertama, otot interkostal luar relaksasi. Tulang rusuk turun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Yang kedua, otot diafragma relaksasi. Diafragma yang datar melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Pengendalian kecepatan pernafasan. Mekanisme pernafasan diatur dan dikendalikan oleh pons Farolli di otak dan serabut aferen nervus vagus dari reseptor saluran pernafasan dan paru-paru. Faktor yang memengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua umur, yang ketiga suhu tubuh,
Yang keempat, posisi dan aktivitas tubuh. Yang kelima, emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Yang keenam, status kesehatan. Yang ketujuh, ketinggian tempat. Nah, ada pula masalah pada sistem pernafasan, yaitu bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, rokok berbahaya bagi orang yang merokok atau perokok aktif, maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok atau perokok pasif. Dan perokok aktif memiliki nafas pendek, mudah lelah, kemampuan indera penciuman dan pengecap rasa berkurang, iritasi mata, sakit kepala, dan pusing. Akibat merokok, kekurangan gizi, pertumbuhan terhambat, dan kecerdasan sulit berkembang. Beberapa zat dalam rokok yang sangat berbahaya. Yang pertama yaitu nikotin, zat candu yang sangat toksik, merusak jantung dan sirkulasi darah, dan bersifat karsinogen. Yang kedua, tar, dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Yang ketiga, karbon monoksida, gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah mengikat oksigen. Pencemaran udara terhadap sistem pernafasan. A. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh zat pencemar alamiah atau debu gunung berapi, asap kebakaran hutan, dan lain-lain, maupun zat pencemaran non-alamiah, gas beracun dari kendaraan bermotor, asap pembakaran materi dari pertambangan, dan lain-lain. B. Substansi pencemaran udara yang masuk ke sistem pernafasan pada akhirnya dapat mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin, menghambat pembentukan hemoglobin, merusak fungsi hati dan ginjal, dan menyebabkan kerusakan saraf. Ada pula gangguan dari sistem pernafasan. Yang pertama, tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC. Yang kedua, varikitis. Yang ketiga, difter. Yang keempat, pneumonia atau radang paru-paru. Yang kelima, kanker paru-paru. Yang keenam, hiperkapnia. Yang ketujuh, hipoksemia. Yang kedelapan, asfiksia. Yang kesembilan, penyakit pulmoner obstruksi menahun. Yang ke-10, dipnea. Yang ke-11, apnea tidur. Yang ke-12, influenza, parainfluenza, sindrom batuk pilek, flu burung, dan SARS, Severe Avian Influenza Syndrome. Teknologi sistem pernafasan. Yang pertama, tracheostomi, pembuatan lubang pada dinding alveolus untuk mempertahankan jalan nafas agar udara masuk ke paru-paru melewati jalan nafas bagian atas. Yang kedua, pulmotor, alat untuk melakukan pernafasan buatan. Yang ketiga, terapi oksigen, pemberian oksigen melalui peralatan emergensi oksigen. Yang keempat, terapi oksigen hiperbarik, pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbarik bertekanan lebih tinggi dari udara atmosfer normal. Sekian penjelasan sistem pernafasan pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.